dongklak, yang kayak gitu-gitu. Terus dokter-dokteran. Iya. Kasir. Gue pengen banget, cita-cita gue dulu waktu kecil jadi kasir. Astagfirullahaladzim. Karena gue kira itu duit punya kasir semuanya, nggak ada di dalam alatnya itu. Ini anak syuting mulu, perasaan banyak banget nih MV-nya kapan? Kapan sekolahnya? Terus gue dulu selalu kasih surat sakit. Padahal taunya nongol di TV. Oh my god, jangan ditiru ya artis-artis muda. Terus dia tuh suka dapat baju lungsuran gitu nggak dari lu? Bukan baju lungsuran ya, dia tuh kayak kamar gue tuh udah kayak walking closetnya dia. Oh jadi dia masuk aja gitu. Ngaca sayang. Hah? Di saat lo kepengen jadi dokter itu, kenapa lo akhirnya nggak ngejalanin sekolah itu? Jurusan itu. Karena pada saat itu gue harus milih, kayak kalau misal gue milih dokter, gue harus udah gak syuting lagi gitu. Sedangkan pada saat itu namanya anak SMA, gue punya duit sendiri segala macam, gue yang kayak Bransis, biar nggak ketinggalan sama video-video kece dari Wode Sisters, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, sama bunyiin loncengnya. Teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya, Bu Ensi. Kita balik lagi di Wode Sisters bersama Nadia Arina. Lokasi masih sama, kita ada di studionya Project 69 Indonesia. Nadia. baik. Ya Allah. Di sini emang gitu kalau ngomong ya. Iya, harus. Dia tuh gini. Karena kan Nadia ini tuh yang kayak kalem. Iya, tapi emang dia begitu kan. Kayak kita. Kalau ngomong aja gitu, enggak, ada nadanya gitu. Enggak, Kak. Gue enggak. Kamu marah gimana kalau marah? Diem. Oh, kalau marah diem. Nggak kayak Silent kita treatment-nya, ya. Cok. Iya, lebih jahat deh kayaknya kalau gitu. Sebenarnya gue bukan gitu sih, gue lebih nggak punya energi mungkin ya. Iya kan ya? Iya, iya. Oke. Ya udah, tapi kan muka langsung jutek gitu kan ya. Betul. Udah jutek ditambahin apa kalau yang ginian? Eyeliner. Naik ke atas Iya. gitu kan kayak yang Betul. lebih judes mukanya daripada Meriam Bellina. Oh my god, enggak lah. Itu udah kengkot lah, itu udah kengkot. Janganlah katanya gitu. Janganlah. Sehat kamu? Alhamdulillah sehat. Kalian Gimana sehat kan? gimana nih kamu nih Apa? aktivitasnya sehari-hari nih? Ya, lagi promo-promo film aja. Asik banget. Dia anak ya. Aktivitasnya apa? Aku lagi promo film. Kayaknya tiap minggu kerjanya gitu ya. Lu ditanyain aktivitasnya apa? Karena dia lagi promo film, aku juga lagi promo film. Iya. Kasian dia. Ada kerjaannya ya. Kalau lu Kalau apa? gue aku ngerajut aja. Gimana? Tapi rajutan lu best. Best, dari awal Best Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, kasihan dia. Rajut baju. Ngerajut Apa aja? Apapun itu. Iya, lucu tahu. Makasih loh. Ngomong-ngomong kamu berapa bersaudara sih? Aku 3. 3 ya? Kamu pertama? Aku pertama. Oh, kamu pertama. Berarti kamu beneran tulang punggung keluarga banget ya? Makanya kerja terus. Betul. Enggak sih, lebih ke tim promo sih kayaknya gue juga ya. Tim promo semua film, teman-teman di luar sana kalau punya film bisa langsung hubungi saya. Oh iya, keren-keren ya di bawah sini. Tapi kamu punya manajemen? Ada? Enggak. Oh enggak ada, jadi langsung semuanya ke kamu? Mama. Oh ke nyok? Oh, sampai sekarang sama mama? Masih sama Masih sama mama ya? Oh. Emang kamu udah umur berapa sih? Aku tahun ini 29. Oh, terus jaraknya sama adik-adik kamu? Jauh sih, jadi sama adekku yang kedua itu 7 tahun, sama Wow. yang ketiga 10. Wah. Cewek cowok atau? Cewek cowok. Oh, sepasang mata bola. Sepasang mata bola. Sepasang mata lo. Sabar dong, Oke, Ibu. sorry. Tapi kan kalau misalkan jarak jauh kayak gitu,
Berarti masing-masing dong? Apa kalian akur-akur aja atau gimana? Kalau dulu waktu kayak zaman masih kecil-kecil, jadinya kayak dia main berdua, gue sendiri karena nggak nyambung kan. Maksudnya aku udah mulai SMA, dia masih SD. Oh jadi kamu ingin nih? Jangan main sama gue deh, gitu enggak? Iya, jadi kan teman-teman suka datang ke rumah, datang ke rumah terus habis itu main lah di kamar. Iya. Adikku yang cowok tuh pengen ikut main. Ngintil. Karena ngeliatin Kalau cewek-cewek kali. Iya, tapi kita kayak apaan sih anak kecil gitu, terus tutup pintu, adik gue nangis yang kayak di sinetron-sinetron Yang sengaja cari perhatian, ya kan? Dan sampai sekarang masih sedrama itu juga. Enggak, lucunya sekarang pas udah beranjak dewasa kita malah jadi main bareng. Kayak aku kenal temen-temennya dia main sama temen-temen aku karena jadi kayak nyambung. Jadi bisa masing-masing cepuin. Oh, ini si Lia. Terus waktu pas zaman kecil gitu, berarti nggak main yang di komplek bareng sama adik-adik dong? Nggak bisa ya. Kalau di Enggak ya? komplek perumahanku tuh kayak emang isinya tuh kebanyakan orang tua, jadi kayak anak-anak kecilnya nggak terlalu banyak. Tapi kayak di komplek yang aku, kalau di rumah yang aku justru banyak yang anak kecil. Jadi bisa berbaur Iya. gitu. Cuman lu nggak denger cumannya? Apa? Cuman? Enggak, gue ngomong. Lo jangan suka begitu. Tapi sepupu gue tuh semua seumuran. Oh, seumuran gitu. enak ya. Jadi enak ya. Bisa main bareng. Jadi mainnya sama sepupu-sepupu. Iya. Masih ingat tapi ya sih ada mainan-mainan yang zaman dulu barengan sama sepupu-sepupu. Itu loh, kayak tau gak sih kalau misalnya ada daun dicopotin terus diulek-ulek. Oh, main masak-masakan. Sumpah lo masih mainan begitu. Lu main masak-masakan? Padahal dia umurnya jauh Iya loh. Lebih dari 10 tahun loh sama kita. Dan dulu kita juga Dulu kita mainnya begitu masak-masakan. Congklak tuh masih main. Iya. Kayak apa bunga kembang sepatu itu buat jadi minyaknya. Jadi kita ini Nggak enggak ya. nyampe Inggris. Nggak iya, nyampe iya, ke oke, situ. nggak nyampe Oke. segitu. Berarti gue lebih tua lagi sih. Tapi berarti main masak-masakan, terus main congklak, kayak gitu-gitu. Terus dokter-dokteran. Iya. Kasir. Gue pengen banget, cita-cita gue dulu waktu kecil jadi kasir. Astagfirullahaladzim. Karena gue kira itu duit punya kasir semuanya, nggak ada di dalam alatnya itu. Oh, makanya pengen jadi kasir. Iya, Cita-citanya. betul. Cita-citanya tinggi. Cita-citanya oke jadi kasir ya, Bo. Nah, kan gue nggak tahu. Gue dulu juga cita-cita pengen jadi sekretaris. Karena Gue udah menulis kan, jadi kan kalau dipanggil bos, terus kayak bosnya gitu, jadwal aku apa? Oh ya kayak bos, gini set kayak gitu lah. Oh, gitu. Padahal kayaknya Padahal dia capek sebenarnya gitu. cuma pengen jadi simpenannya bos. nggak sekretarisnya juga yang nakal gitu maksudnya ya. Kalau nakal cantik mah Ya lu masih nggak apa-apa. Nah kalau gue tadi di cancel mulu. Enggak. Nggak apa-apa keluarin aja kalau mau ketawain dia mah. Terus. Jadi selain main-main itu, selain sama sepupu-sepupu, nggak main bareng sama adik-adik lu dong? Ya waktu kecil nggak main, tapi pas udah beranjak dewasa justru Baru main. main. Oh, gitu. terus kalau waktu masih zamannya sekolah, kamu geng populer apa geng yang dibully? Jangan dibully lah gitu, maksudnya yang unpopular aja. gitu. Oh, kayak waktu SMA, jadi kayak SMA aku tuh cukup senioritas. Sering geng. Tuh kan lu kepo. Ya salah satu SMA negeri di Jakarta. Ah. Terus habis itu ya geng-gengan gitu, terus ada geng-geng anak gaulnya ceritanya. Selatan juga. Betul. Oh my god. Terus. Ih kalau ini seru coy, kalau ini seru. Terus Ya udah, maksudnya kayak ya zaman dulu ada ya zaman dulu masih ada membuli lah kayak gitu-gitu. Iya. Cuman kan gue kelas 2 SMA udah mulai syuting, jadi udah mulai kayak ya punya dunia sendiri akhirnya. oh jadi nggak terlalu Nggak terlalu sering di- ketemu Nggak terlalu teman-teman sekolah. nggak terlalu involve karena kayak ya udah sibuk dengan syuting kayak gitu. Paling ketemu berapa kali doang. Tapi lu sekolah kan? Sekolah. Oke. Cuma Yang penting dulu- sekolah. Dulu di ruang guru gue ada TV kan. Itu TV nyetel salah satu stasiun TV yang dulu gue sering tayang lah di situ. FTV. FTV. Nonton lah mereka. Ini anak syuting mulu, perasaan banyak banget nih FTV-nya kapan? Kapan sekolahnya? Kapan sekolahnya? Terus gue dulu selalu kasih surat sakit. Padahal Taunya nongol di TV. Oh my Padahal god, jangan nongol di TV. ditiru ya artis-artis muda.
Tapi emang dulu juga begitu sih. Gue juga kalau gue sih lebih kayak yang Emang sekolah nggak mau? udah tahu gitu kan. Jadi memang mereka pun ngasih izin gitu. Iya. Tapi yang penting nilai harus selalu bagus gitu. Cuman kalau misalnya kayaknya ada deh teman-teman gue dulu yang syuting waktu kita masih zaman sekolah gitu, selalu bilang, "Oke, sorry aku sakit gitu. Aku sakit." Nggak tahu nongol di TV gitu. Iya. Tapi nggak dipanggil juga kan sama kepala sekolah atau apapun itu, enggak kan? Gue pernah diinin kayak Pernah, ya kan? Ada nada dia kalau ngomong. Pernah. Jogja. Oh iya kan. Tapi Main. gue lahir besar di Jakarta sih. Jadi aku Tapi kan ada tahu. darah-darahnya lah. Iya. Terus. Terus Pernah. gue mau ngomong apa ya? Pernah dipanggil. Iya, nggak dipanggil kepala sekolah, tapi dipanggil guru kayak kamu tuh syuting terus, kamu minta ijazah sama syutingan kamu aja sana. Oh my god, ih jahat. Enggak jahat sih, enggak jahat, gurunya bagus. Astagfirullahaladzim. Iya, itu yang benar. Nadia, kamu tuh kebanyakan syuting. Abis dulu tuh seru. Kayak syutingnya kan kita di Bali gitu-gitu kan. Gue mending ke Bali daripada sekolah gitu. Artis muda, jangan. Tapi kan yang penting lulus, nilai gue bagus. Tapi nilaimu bagus. Bagus. Nggak ngebet kan? Iya kadang. Ngebet itu nyontek kan? Iya. Udah, kayaknya orang-orang udah nggak ngerti deh ngebet. Oh iya ya. Iya. Nyontek gitu ya. Nyontek. Nyontek gitu ya. Ngepik ke sekolah sekarang. Internasional. Iya. Iya karena sekarang udah sekolahnya kan English. Oh, tapi gue nggak ngerti ngepik itu. Justru gue nggak ngerti Kalau itu ngepik. emang karena lo nggak bisa bahasa Inggris, Cor. Thank you. Thank you banget. Tapi teman-teman boleh ketawa loh waktu kita ketawa. Tidak ada suara-suara. Iya juga lagi gitu. Kayak sunyi gitu ya. Iya. Kayak sunyi ya. Kayaknya takut deh mereka. Takut terbawa gitu dengan kasus guru. Coy. Lu sendiri, muka lu panik, lu sendiri ketakutan, tapi lu sendiri yang mancing diri lu Iya sendiri. sih, salah gue. Gue ngomongnya bener nggak sih? Apa sih? Tuh kan Enggak, gara-gara tadi ngomongin guru. Oh. Enggak, itu benar apa yang dilakukan gurumu tuh benar banget. Benar. Selain sering bolos, enggak sering bolos, itu kan izin kan ya, izin karena ada kegiatan pekerjaan gitu. Tapi suka nge-mall bareng sama cewek-cewek Ini gitu, apa namanya, bagian bolos ya, anak. bolos gitu kayak gitu-gitu nggak sih? Ya, Ya kita buka nih di sini nih. Jadi dulu tuh, jadi rumah gue kan di Jakarta Utara. Oh, oke. Sedangkan sekolah gue tuh di selatan karena bokap gue dulu kerja di selatan. Dan kita semua mau pindah nih ke selatan. Cuman adik-adik gue sekolah di utara. Pas gue udah masukin ke sekolah itu, tiba-tiba adik gue nggak mau pindah. Akhirnya gue harus all the way dari utara ke selatan every day. Sumpah lo. Wow. Terus gue kalau misalnya udah telat berapa menit dikit, gue tuh pasti telat. Dan kalau telat itu tuh Nggak boleh masuk lagi kan? Bener dipulangin. Iya, gerbangnya langsung ditutup kan? Nah teman-teman gue tuh kayak kalau bisa udah telat gitu, karena seberang sekolah gue mall. Oh, aku tahu. Teman-teman yang seberang sekolahnya mall. Jadi kalau nggak ke situ atau enggak kayak dulu tuh zaman gue kayak ke warteg tuh kalau Iya. Iya aku. Iya. Tahu warteg itu apa. Warung perempatan toh. Enggak, yang di puncak Yang di gitu loh, puncak, Kak. Pat, di atas di puncak. Kok dari selatan terus tiba-tiba langsung ke puncak? Gue nggak tahu kan temen-temen gue yang pada telat kayak ngapain ya, kita ngapain ya. Daripada gitu. dari jam 7 pagi gitu ya kan nyampe kan pasti Iya. masuk sekolah kan jam 6.50 atau jam 7 terus kan harus biasanya kan sekolah sampai siang gitu daripada nggak kita kemana Jadi ini lu gitu begaulnya ke puncak. Enggak juga, maksudnya kayak ada yang ke situ atau nggak pulang ke rumah atau nggak pulang. nge-mall gitu. Tapi gue nggak pernah yang kayak cabut kayak udah masuk kelas Terus kayak, langsung "Ah, cabut dong," enggak. gitu enggak. Ya cuman memang karena telat aja Iya. gitu kan. Tapi dia emang anak baik berarti ya. Tapi gue selalu tidur jadi Baru dibilang Cantik, dia emang cantik. anak baik ya gitu. jadi kan saya kan ada syuting aja ya ujungnya, mbak ujungnya gitu ya, Mbak. saya syuting kan pada saat itu gitu capek kan kita kan pulangnya pagi mulu Zaman dulu ya, ya kan. pagi terus. Jadi udah settingan gue nyampe sekolah tuh pasti dengan headphone gue salim-salim sama guru segala macam sampai kelas gue tidur sampai jam 10 dan nggak ada guru yang berani bangun gue. Serius? Serius.
Headphone-nya segede gaban begitu? Iya, Atau cuma pakai itu Enggak, pakai kabel? headphone. Iya. Kok bisa gurunya nggak ngebangunin Nggak lo? tahu, kayak mereka kasihan juga deh liat gue. Oh, karena tulang punggung keluar. Enggak ya? Oh enggak, sorry. Oh bukan. Enggak, karena makanya kan kerja juga Karena gue ya nggak tahu, mungkin emang gue juga nggak yang aneh-aneh gimana. Ya mereka tahu kali gue syuting atau apa. Mungkin karena tahu lo syuting, tapi selama nilai lo masih bagus, mungkin karena capek kasihan Bisa. juga nggak akan bisa masuk juga ke otak kan. Iya. Terus setelah itu juga bangun ngikutin pelajaran lagi gitu kan. Jadi kalau orang-orang sekolah dari jam 7, gue dari jam 10. Dari jam 10. Break pertama tuh gue baru bangun makan gitu kayak. Kalau udah makan baru enak ya. Tapi dulu juga gue gitu. Jadi zaman gue SMA, jadi waktu gue kelas 3 SMA itu, guru gue itu, wali kelas gue itu yang paling killer di sekolah, guru bahasa Inggris. Nah, wali kelas gue dia, terus udah gitu dia bilang gini, I know kamu syuting apalah segala macam. Tapi saya mau tetap kamu setiap hari ada absennya kalau memungkinkan. Jadi gue tuh diizinin datang yang kayak jam 10 pagi, yang kayak gitu-gitu. Cuman ya memang setiap kali ujian atau ya mau nggak mau gue harus punya nilai bagus gitu. Jadi itu adalah konsekuensinya gue gitu. Tapi untungnya sekolah gue juga santai ya oke lah. Oke lah, mau kita nerima lah kalau kita tuh ada pekerjaan seperti itu gitu loh. Kalau gue enggak sih. Enggak ya? Karena mungkin sekolah negeri kali Coy. Iya, kalau kita kan Kita kan swasta. Iya. Iya. Gue tadinya mau masuk negeri, cuman gue pikir lagi, aduh jangan deh, ntar yang ada gue malah Nah, tapi kan susah. bukan SMA itu negeri, itu dia bukan negeri ya? Enggak, gue swasta. Kan Itu yayasan, namanya aja yayasan. Gimana sih? Sabar, kan kita nggak satu sekolah tuh. Iya sih, kita nggak satu Kita nggak satu Kok sekolah. satu sekolah sih? Kalau aku waktu itu dari TK sampai SMA. sampai SMA kelar aku males pindah, udah di Jadi situ-situ di situ aja. terus. Kalau Lia SMA-nya pindah. Jadi SD di TK SD di satu tempat ya barengan sama dia, SMP-nya gue pindah, SMA-nya gue pindah lagi gitu. kalau- Mencari yang mudah untuk tidak masuk sekolah. Jangan dicontoh. Terus kayak bosen gak sih kalau satu sekolah temennya itu lagi enggak? Enggak sih, kalau lama enggak. Gue tuh Aman kayak aja. pindah-pindah terus kayak. Enggak, terus jadi kan karena jaraknya jauh juga kan sama adik-adik, jadi sekolahnya juga nggak bareng kan ya. Terus pernah nggak adik-adik tuh kayak curhat, gue manggilnya apa? Nat aja atau Kak atau gimana? Mbak. Mbak ya? Mbak aku kalau Satu ya, Mbak pesen satu. Mbak mesti satu. Mbak, gue tuh malas sekolah tuh Mbak, gini gitu. Mereka tuh pada suka curhat kayak gitu nggak? Terus kamu suka menanggapi atau kayak apaan sih gitu? Nggak pernah sih, sebenarnya nggak pernah ngomongin masalah sekolah atau apa. Ya Cuman atau apapun itu gitu. paling kalau ngomongin sekolah kayak jadi ada jadi SMP kita sama semua. Oh, SMP bareng. Jadi Satu nggak sekolah. nggak Nggak bareng. Satu sekolah. Ah, Cuma maksudnya sekolahnya sama. sekolah sama. Itu kan gitu. bareng bilangnya. Apa sih? Sekolahnya sama. Iya. Jadi ya mereka suka cerita, sekarang tuh di sini gini. Oh iya, terus kadang gue misalnya kalau jemput mereka, kadang gue suka jemput kan dulu. Kayak bagus banget sekarang gitu, zaman gue gini. Oh, jadi saling ngebandingin, zaman gue dulu kayak begini, tapi Mbak sekarang zaman gue begini tau Mbak kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Lebih dekat sama yang cewek apa yang cowok? Sama aja sih. Enggak dulu. Enggak juga. Kalau dulu waktu kecil gue lebih juga. deket sama yang cowok, Oh, yang karena main cowok. cewek berantem mulu. egonya Biasa pasti. ya, Iya. biasa ya. Terus adek gue tuh selalu kayak gue pakai apa dia ngikutin. Udah gitu. pasti. Gue kayak punya personality apa anjrit. Jahat ya, jadi somin loh. Ya cuma maksudnya kayak misalnya gue beli apa gitu, gue inget banget dulu gue pengen banget beli dress yang princess Aurora gitu Oh kan. iya, Disney ya? Iya Disney. Terus habis itu gue yang kayak ya gue Aurora, lo yang lain gitu. Dia yang kayak Lu "Enggak, jangan aku nyamain mau-" gue. Iya, enggak aku maunya Aurora juga, terus kita bisa berantem gara-gara itu. Anjir. Tapi kalau cewek tuh kayak begitu emang. Terus dia tuh suka dapat baju lungsuran gitu nggak dari lu? Bukan baju lungsuran ya, dia tuh kayak kamar gue tuh udah kayak walking closetnya dia. Oh jadi dia masuk aja gitu. Ngaca sayang. Terus gue tuh suka kayak tahu baju gue, sepatu gue dipakai Dipakai. dari foto. Iya kan? Kamu pelakunya ya? Sayang, dia juga suka begitu. Kesel banget. Diambil. Nah, Namanya juga sama adek. kalau aku gini, baju ini kemana ya? Ini kemana ya? Neng lu ini nggak gini? Nanya yang kecil dulu. Dek lu gini-gini nggak? Enggak Ci.
Oh, Lia nih pasti. Lu gini ini nih. Lu udah suzon. Lia nih pasti gini. Dia jawabnya dengan santai. Iya, gue pakai. Udah gitu doang. Nggak izin kalau gua kan gini. Gue pinjem ini ya, Neng. Gue pinjem ini ya. Gue selalu kayak gitu. Tapi kalau dia enggak. Emang gitu kali ya. Anak kedua tuh kayak yang udah nggak minjem, terus songong gitu. Nggak berdosa lagi. Aku. Bener-bener kayak apa ya, kayak maksud gue kalau lo izin gak apa-apa atau misalnya abis lo pakai lo taruh kamar gue lagi balikin lagi kan. Ini tuh nggak bisa kayak baju gue mana nggak tahu deh. Iya, sama gitu kan mbak bisa ya balikin. Itu sama. Kan mbaknya bisa ngebalikin dong. Tiba-tiba kalau misalkan ini kan dia sekarang udah tinggal di Bali kan. Waktu itu gue pernah ke Bali terus gue buka, gue minjem baju ya, ambil. Pas gue buka, ini kayak baju gue deh. Kok ada di sini ya? Ini baju gue. Kok ada di sini, Neng? Gak tahu. Udah lo berdua ngomongin gue aja. Tapi dia gitu, masa dia ngomong gitu? Nggak tahu, ya nggak mungkin nggak tahu dong. Lu pasti pakai. Lu tinggal bilang aja, oh iya waktu itu gue pakai. Dia jawabnya tuh kayak gitu, nggak tahu. Bisa jalan nih baju, gue bilang gitu. Oke, kita nggak usah ngomongin itu ya. Sekarang kita ngomongin cita-cita kamu aja. Yang mana nih banyak cita-cita gue yang jadi kasir. Selain dari kasir. Cita-cita gue jadi dokter gigi. Oh dokter gigi. Kesampaian? Enggak. Kamu kuliahnya apa? Sarjana hukum loh dia. Kok bisa berubah? Tapi aku belum. Oh kamu nggak Kamu ini? nggak lulus. Karena memilih untuk berkarir sebagai seorang aktris. Enggak juga. Jadi waktu itu jadi aku nggak ngambil kelas online, aku nggak ngambil kelas karyawan, aku ngambil yang reguler. Yang biasa. Yang kayak ya almost everyday masuk lah gitu. Iya. Terus aku pikir kayak ya udahlah bisa gitu kan. Tiba-tiba pas semester sekian, aku tuh ngambil stripping. Dan strippingnya tuh syutingnya bener-bener yang jauh-jauh gitu. Sedangkan kayak kelasku tiap hari gitu kan ada. Dan aku sempat yang kayak bolak-balik. Aku ke lokasi dulu, terus aku izin, aku balik lagi. Capek Terus balik lagi, akhirnya aku kayak aduh aku capek banget. Oh capek banget. Gitu. Tapi kenapa milih jurusan itu? Iya Emang ada Cica? Dipaksa sama siapa? Mame. Tapi lucu nggak sih kalau misalnya dia jadi lawyer gitu kan ya? Iya jadi lawyer. Pelan. Tapi jutek mukanya gimana? Begini kan? Gitu kali ya. Jadi lawyer terus matanya tapi gitu. Tapi dipaksanya sama nyokap gue tuh jadi notaris. Oh, biar jadi notaris. Tuh matanya julid, Bu. Iya. Jadi pejabat akta tanah. Iya. Kirain mau pejabat yang lain kan. Jangan ini dong. Enggak. Kesana. Langsung garuk-garuk deh gue tuh kayaknya tiba-tiba gatel gitu kepala gue. Pengen Enggak, soalnya kan kayak cita-cita tuh kasir ya waktu mungkin ya dulu dia pikirannya seperti itu kan. Kalau kasir kan mungkin dia pengen jurusannya ekonomi kan bisa dong. Terus kalau misalkan jadi dokter gigi ya jurusannya ya kedokteran kayak gitu. Terus ini ke hukum gitu loh. Oh iya karena dipaksa itu ya. Karena kata nyokap ya udah jadi notaris gitu ya. Kok bau mie gorengnya Cong enak banget deh. Iya lagi. Gak enak lagi Be. Oh dulu gue pengen juga jadi ini, kayak pokoknya gue pengen kerja di Nat Geo. Oh lucunya, Iya, jalan-jalan, traveling, ngeliatin singa. Iya. Si Alexa apa? Dokter hewan ya? Iya, anakku pengen jadi dokter. Iya hewan. kalau Alexa. Bagus kan di Bali? Iya di Bali atau enggak di Jerman gitu. Tapi gue sih kepengennya dia ke Kalimantan ngurusin orang utan, gitu-gitu. Nanti ada anaconda. Hah? Iya kan syutingnya di Kalimantan bukan? Gue gebuk ya, itu kan film. Ih si Cika ini ya, gue capek Itu tau film ya, itu film. Males banget. Kayak ini Jane siapa? Iya kan? Iya. Udah nonton belum dokumenternya? Udah, tapi dia udah meninggal kan? Iya. Udah dong yang Jane yang tua itu kan, yang ngurusin simpanse. Iya. Oh. Gue tuh pengennya dia kayak gitu. Iya itu jadi kan apa dari cita-cita yang nggak ada hubungannya sama hukum gitu karena dipaksa dan akhirnya udah kelar gitu aja. Ya balik lagi makanya menurut gue tuh kayak emang sesuatunya harus dari kemauan sendiri kan? Juga sih, maksudnya dalam artian dari kemauan sendiri dan juga punya support system yang memang nge-support juga menurut gue untuk kayak lo achieve cita-cita lo. Tapi emang lo kan sebenarnya nggak mau jadi lawyer, notaris kan gitu. Tapi sebenarnya pengennya, cuman di saat lo kepengen jadi dokter itu, kenapa lo akhirnya
ngejalanin sekolah itu? Jurusan itu. Karena pada saat itu gue harus milih kayak kalau misal gue milih dokter gue harus udah nggak syuting lagi gitu. Sedangkan pada saat itu namanya anak SMA, aku punya duit sendiri segala macam, gue yang kayak ya gue mendingan syuting lah gitu. Maksudnya mendingan syuting sambil gue ngelakuin sesuatu yang bisa paralel gitu. Tinggal nanti gue lihat kira-kira yang mana yang gue lebih cocok gitu. Pada saat itu kenapa gue ngambil hukum dan gue akhirnya yaudah aja karena itu gitu, kayak yaudah deh gue syuting, tetap bisa syuting walaupun gak sesering itu. Ditambah lagi gue bisa nge-compare sama ini nih pekerjaan gue nantinya akan kayak gimana gitu. Tapi ya, ternyata nggak bisa juga. Ternyata nggak bisa juga ya. Emang harus milih ya. Selain jadi dokter, terus jadi kasir, jadi apa lagi? Jadi apa ya? Jadi ini random banget sih. Tukang roti. Tata kota. Sumpah. Tata Kayak kota. Kayak Ari ya, Ari Kriting. Ari Kriting juga. Tata kota. Sekolah kuliahnya itu kan? Oh, dia emang kuliahnya itu kan. Iya. Oh, tapi ini nggak cuma pengen cita-cita tata Iya, kota cuma aja. kayak pilihan-pilihan pada saat itu kayak apa ya gitu. Kamu main Sims ya? Main game itu ya? Lumayan, gue suka yang kayak gitu. Oh, lu juga bukan sih main kayak gitu? Iya. Sama gue rada-rada kayak bukan OCD ya. Iya, sama Gue dong. pusing deh lihat ini kabel-kabel Iya, mbak bisa sama. dihilangin Iya, ya iya, sih iya, gitu. iya, iya, kayak iya, iya, gitu. iya, iya. Terus kayak Wangi banget sih. Jangan cor. Makanan wangi banget nih. Kita makan ini aja deh. Makan aja. Ini dari Hidayah catering yang punya teman aku, Hidayah Catering. Isinya itu apa, Dek? Kacang hijau. Isinya ada surprise. Surprise apa ya? Kita main game dulu yuk. Main game dulu yuk. Sambil nikmatin itu ya. gue baru pertama nih makan ini. Sumpah. Tapi enak kan? Kayak bakpia tapi bukan. Apa? Kayak bakpia tapi bukan gitu. Emang bakpia gini juga dalamannya, Cong? Oh. Oke. Iya, Allah enak banget sumpah. Mainan apa? Sama kayak tadi. Tebak kata kunci. Oke. Tebak kata kunci. Jadi, Ada pilihan bantuan teman nggak? jadi nanti Kenapa jadi harus pakai bantuan teman ya? Apakah kamu susah untuk memikir? jadi nanti kita kasih clue-nya. Tapi lu harus ngejawab apa, terus nanti kita cuma ngasih tahu bisa jadi atau enggak, iya enggak gitu. Iya. Oke? Kok ini nggak ada itunya? Clue-nya. Clue-nya. Oke. Lu mah nyuruh mikir deh. Iya, mau nggak mau deh. Oke. Clue-nya mainan anak-anak. Oke? Sebenarnya satu kata tapi pengulangan. Iya. Oke? Satu kata tapi pengulangan. Iya. Pakai kartu. Enggak. Enggak. Kan dia bukan uno-uno. Ini ya, apa bisa didudukin? Bisa. Bisa naik turun. Bisa. Angkat jungkit. Bukan. Salah. Bukan. Ayunan. Bukan. Bisa didudukin, bisa naik turun. Iya. Mainnya di dalam rumah. Enggak. Di luar rumah. Iya. Kasihan gak ada temennya dia. Monkey bar. Bukan. Bukan. Juga jungkit lah. Bukan. Apalagi? Coba tanya aja nggak apa-apa yang lain. Teman-teman, Tolong bantu aku dong. tolong bantu aku dong. Harusnya bikin pilihan gitu nih di acara ginian, Kak. Enggak lah. Kamu mau nyusahin bintang tamu. Iya. Teman-teman, Apa? Bukan. Di pasar. Tapi ada. Ada. Tapi ada di pasar malam. oh ini biang lala. Bukan. Gondola. Gondola. Iya. Iya. Bisa. Oh, Dia bener ya jawabnya. ya. Ada pengulangan kan? Nggak dapet. Ada. Oh, iya, bener. Iya. Kamu nggak dapat. Dapat 100 juta, guys. Ini satu pertanyaan 100 juta. Amin. Next ya. Iya. Next ya. Oke. Ayo. Hello, Clue-nya adalah hantu. Oke.
Gampang lu mau sebutin aja semua setan. Rambutnya panjang. Udah pasti. Ika Mode! Bukan dong, dia bukan setan. Perempuan. Yes. Kuntilanak. Bukan. Gak boleh nanya. Tadi udah nanya. Iya. Iya langsung gitu. Kuntilanak. Nah, yang ini gampang soalnya. Ini gampang soalnya. Kan cuma hantu doang. Suster ngesot. IQ gue kayak rendah banget deh. Harusnya gue bilang film horornya Lia gitu. Pasti nggak tahu kan? Tahu nggak film horornya Lia? Suster ngesot. Iya, susternya tadi. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya? Yang dulu kan? Iya. Tak tahu. Tahu. Oh tahu. Kira nggak Tapi tahu. film horor dulu tuh kayak menurut gue lebih OG atau emang kayak gue juga baru nonton film horor pada saat itu ya? Oji itu apa ya? Oji itu apa ya? Lebih yang kayak Hah, gitu. Lu pakai bahasa Indonesia Iya dong. yang pada umumnya dong. OG itu kayak lebih apa ya? Lebih kayak seru aja gitu. Masa sih? Lebih yang kayak Iya. Dan kita baru terkontaminasi kali ya, jadinya kayak masih yang fresh gitu. Iya, bisa jadi sih begitu. Oke. Bisa jadi gitu. Bukan. Ini yang sekarang ini baru. Oke. Oke. Ready ya? Ya. Clue-nya adalah ada di area wajah. Oke. Bisa buat bernafas. Bisa. Hidung. Dikit lagi. Nggak bisa buat bicara. Tidak. Bisa buat bernafas. Lebih Lubang hidung. Dikit lagi. Ada di wajah manusia. Bukan, kan udah dibilang area wajah. Ya wajah siapa? Lubang hidung kiri. Apaan? Lubang hidung tuh ada apanya? Upil. Sak banget. Bener sih, bener. Ada upilnya. Ada apanya? Lengket di situ juga. Gitu. Terus Ada apanya? Ada apanya? ada bulu hidung. Kenapa yang terpikirkan adalah upil? Satu lagi ya, Satu lagi ya. Kita bikin dia pusing. Iya. Oke, Ariel. Dimakan semua orang. Warnanya putih. Dimakan semua orang. Ini? Enggak semua orang makan itu juga. Iya sih. Ya udah deh, ini adalah makanan. Gitu aja. Lauk gitu. Lauk. Iya. Warnanya putih tadi ada yang di ya Ikan. kan. Ada. Lebih ke sayur kali ya. Iya. Oh. Mah gampang itu jadinya. Enggak, dia tapi nggak tahu kayaknya juga sih ya. enggak. Oh. Bukan. Silya enggak dia kayaknya kan. Oh my god. Sayur putih sawi. Enggak. Bukan. Ada sawinya nggak sih? Enggak. Kalau kan lu nggak tahu ya. Capcay. Bukan. Bukan. Ngegas banget. Bukan. Bukan. Enggak ada. Bekuah. Toge. Cah toge. Bekuah. Ya, bekuah. Ada kuahnya. Gitu. Oh, Tuh kan? sop sayur. Sayur, ya, tapi bukan sop. Iya. Ayo, Ada kamu kuahnya. Iya. Cah. Kalau Cah tuh ayam. pasti udah tumis kalau Iya, cah. kalau cah kan tumis. Ada kuahnya. Sayur asem. Dikit lagi. Ayo bertemu. Sayur lodeh. Bangga deh. Iya, jawab. Bangga dia bisa jawab. Karena gue suka kayak nggak tahu nama-nama sayuran semua. Soalnya itu kan kadang ada yang emang dipakein santan gak sih? Atau enggak? Pakai. Ada yang pakai santan, ada yang enggak kan? Ada yang enggak. Pakai ya? Berarti gue maafin. Berarti di rumah gue juga. Iya. Tapi lu masak nggak sih? Enggak. Nggak bisa masak ya? Oh. Bisa sih goreng. Gorengan Goreng doang, apa? tapi Telur. kayak tumis Goreng apa-apa tumisan bisa. gitu.
Tapi bukan masak jatuhnya ya. Oke. Ini kan kamu lagi promosi Senin harga naik kan? Iya. Kan? Kamu mainnya sama siapa aja? Sama Cikawa Ode. Beneran? Iya bener kan. Iya kalau dia kan udah aku tahu. Pura-puranya aku udah tahu nih main-mainin gitu. Yang pasti sama Cikawa Ode, sama Tante Meriam Buna, sama Naila Purnama, sama Andri Masyadi, sama Divina, Aci. sama Aci, Aci Resti. Aci Resti. Lucunya. sama Malolox. Lolo. Ih banyak banget pemainnya. Banyak emang. Star Budgetnya Vision gede ya. Iya, Star Vision tuh memang selalu manggil pemain-pemain yang ciamik ya. Kan lagi. Pak. Aku tuh satu lagi, Gitu. satu lagi siapa namanya Kak? Aduh, Yang mana? Ih kamu jahat banget. ini boleh di-cut nggak teman-teman? Lupa. Siapa yang temennya Aci? Arif. Arif. Aris Berata. Bukan. Arif. Arif Raffiansyah. Stand up kan? Arif Stand up. Alfiansyah. Iya. Terus siapa? Oke. Action. Action. Enggak sih, kan gue lanjutin. Ih, Kak, nggak mau. Orangnya baik banget sama aku. Aku cuma lupa. Ya Allah, Nadia kamu lucu banget. Ih, jahat banget. Awas ya kalau sampai gue lihat ada ditayangan. Jadi ini ceritanya tuh tentang apa? Ya, Senin harga naik. kenapa? Iya makanya gue juga bingung waktu itu kan pas dikasih apa sinopsisnya apa skripnya Senin harga naik. Oh apa kita mungkin lagi dagang kali atau lagi apa gitu, tapi memang dagang-dagang juga kan ya. Iya, jadi emang aku juga baru tahu sebetulnya Senin harga naik itu sebenarnya emang istilah di properti gitu loh Kak. Oh, Properti justru. Iya. oh makanya Mutia kerja di agent properti. Oke. Gitu. Jadi emang istilah mereka sales untuk kayak ngelok si siapa namanya pembeli gitu. Oh, yang kayak peres-peres. Iya, ibu harus beli karena nanti hari Senin tuh harganya naik. Betul. Gitu. Oh, iya. Makanya jadinya judulnya Senin harga naik. Oh, berarti lo di sini jadi tukang peres. Betul. Yang kayak Oke, ini oke. bagus Pak ini gitu. Oh. Udah gitu aja sih filmnya. Enggak. Terus ada konflik apa di dalamnya? Terus ada konflik apa di dalamnya? Mami Mir kan jadi mama kamu kan? Iya, jadi Mami Mer jadi mama aku tuh jadi anak kedua. Oh rebel? Si Aku rebel. jadi anak kedua, anak pertamanya Kak Andri. Terus habis itu anak ketiganya Naila. Jadi ya tentang keluarga gitu. Dan kalau misalnya nanti nonton mungkin filmnya yang membawa cerita memang si karakter aku. Tapi yang menariknya menurut aku adalah ini tuh kalau misalnya kalian nonton kayak ada film-film yang coming of an age yang kayak ABG puberty, ini tuh tapi kayak puberty-nya seorang ibu gitu, puberty keduanya gitu. Oh gitu, maminya ya, Mami Mer ya? Kayak perjalanan seorang ibu juga, selain perjalanan karakter aku sebagai agent properti dan permasalahan keluarga. Tapi menurut aku yang paling heartwarming buat aku adalah perjalanan seorang ibu yang dimana dia terbiasa untuk mengurus keluarganya. Itu adalah sesuatu yang dia tahu seumur hidupnya. Tiba-tiba ada momen dimana anak-anak yang bertumbuh dewasa, punya kegiatan masing-masing, terus dia juga udah semakin istilahnya berumur gitu. Ya. Udah gak seaktif biasanya dan dia merasa ditinggalkan. Oh. Dan merasa kayak apa ya, kayak kok dulu anak-anak gue butuh gue gitu. Tapi kok sekarang mereka pada sibuk masing-masing. Gitu. Menurut gue kayak ini isu yang belum pernah diangkat gitu loh. Kayak kalian tuh harus tahu seberapa strugglingnya ibu-ibu di luar sana dalam menyesuaikan masa-masa itu, belum lagi menopause segala macam kan. Iya. Secara hormon juga gila. Itu sih yang menurut aku keren banget di film ini karena dia mengangkat isu itu, dan isu untuk kayak saat kita punya masalah dengan keluarga ya jangan malah kita lari dari sana gitu. Jangan lari dari masalah itu. Finish it, Oke. cari jalan keluarnya. Walaupun gitu berat ya. banget gitu loh, kayak apa ya, maksudnya anak-anak kan biasanya ngerasa kita harus membuktikan diri kan gitu, sama
ya Asian parenting biasanya kan seperti itu kan. Ini nge-portray itu banget sih, memvisualkan tentang apa ya, tipikal stereotype orang tua yang sebetulnya itu sayang tapi karena bahasanya beda jadinya suka disalahartikan sama anak. Iya, jadi kita anaknya nanggepnya apa, anak ngomong ke ibu-ibunya nanggepnya apa gitu. Itu sih. Jadi drama banget. Drama keluarga banget ya. Tapi nggak drama banget enggak, karena menurut aku udah sempet preview. Menurut aku cukup light, cukup sangat relatable. Terus juga ya ini tentang pulang sih, maksudnya ya bener-bener di package-nya sama director kita Mbak Dina se light itulah, bisa dicerna banget lah sama semua orang. Bukan drama, semua yang nonton tuh nangis, tapi bukan drama yang mendayu-dayu yang kayak isinya tangis gitu, enggak gitu, yang kayak kita semua yang nonton pada saat itu nangisnya tuh di part-part berbeda. Oh, jadi emosi dibikin naik turun dong ya? Iya, jadi mungkin lebih ke misalnya gue pas nonton gue relate-nya yang bagian ini. Iya. Misalnya ntar Kak Cika nonton relate-nya di sini, kalian nonton relate-nya di sini. Jadi kayak pokoknya kita keluar dari sana kita semua nangis, tapi pas kita ngobrol, lu tadi nangis di mana? Bagian mana, part mana? Iya. Oke. Nangis terharu sih, lebih kayak. Iya. Tapi emang kalau misalnya udah drama keluarga ya, balik lagi gue tuh paling nggak bisa gitu, karena masalah keluarga itu kan sebenarnya ada banyak ya gitu kan. Cuman balik lagi kayak yang lo bilang tadi gitu, relate-nya tuh setiap orang tuh beda-beda. Iya benar. Aku tuh kalau misalnya mau nonton yang film-film yang kayak gitu yang soal keluarga gitu, pasti udah yang kayak pasti ini akan mewek gitu. Daripada gua ajakin lo nonton horor, nggak usah. Oh kan mendingan nonton ini Senin Harga Naik. Iya. Gue. Iya Bener. Nih, kamu karakternya di situ namanya Mutia. Bagaimana kamu tuh kan beda kan sama seorang Nadia Arina kan? Gimana cara kamu masuk ke karakter Mutia itu? Ya, beda banget kan sama Nadia kan? Apa sama Mutia itu dengan Nadia? Ya ada beberapa yang sama. Seperti contohnya ada beberapa yang sama, mungkin kalau misalnya yang samanya lebih kayak kalau misalnya lihat di trailernya ada kayak mamanya tuh ngomong kayak, wah kamu kalau keluar dari sini nih jangan balik lagi. Kayak gitu, kayak ya kurang lebih itu pernah terjadi sama gue juga gitu. Tapi lebih bukan karena gue cabut dari rumah, tapi karena kayak urusan milih major kuliah gitu. Maksudnya kayak ya mirip lah gitu, maksudnya kayak parentingnya menurut gue cukup mirip gitu. Jadi saat gue kayak baca skripnya pertama kali kayak ini relatable banget gitu. Gue yakin maksudnya di luar sana bukan gue doang yang pernah ngerasain, bahkan karakter Mutia doang gitu, pasti banyak gitu. Dan saat lo tidak disetujui dalam memilih sesuatu untuk hidup lo, gue rasa semua anak-anak di luar sana tuh pasti akan ada banyak keinginan untuk divalidasi. Betul, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bikin lebih sedih adalah kita minta divalidasi sama circle terdekat kita gitu. Iya, yaitu keluarga. Iya, yang harusnya jadi support system menurut gue. Jadi itu sih. Jadi menurut gue kalau misalnya nanti orang-orang nonton, gue berharapnya anak-anak bisa ngerti maksud orang tuanya. Seperti apa, benar. Bisa ngerti maksud anak-anaknya itu kenapa kayak gitu sih. Masih masuknya deh ini deh. Kamu bonding dengan keluarga kamu itu gimana? Mutia dan keluarga itu cara bondingnya itu kalian seperti apa? Kebetulan kayak pada saat di reading itu kali ya waktu pada saat di reading itu kebetulan ini proyek pertama aku sama Andri sama si Naila. Jadi baru kenalnya di proyek ini gitu. Cuman emang Andri juga orangnya seru gitu, dan si Naila tuh bawel banget. Andri tuh si kakak kan? Andri kakak. Si kakak kan? Naila tuh si adik kan? Iya. Naila tuh bawel banget, jadi benar-benar menurut aku kayak udah udah sesuai karakternya gitu loh, yang kayak Andri dengan yang dia wise gitu, yang kayak kakak provider gitu segala macam, sedangkan kayak gue yang kayak diem tapi
Kecipirit. Maksudnya diam tapi gue kekeh dengan keinginan gue gitu, yang kayak ya udah kalau nggak mau enggak gitu, kayak gue mau ini gitu. Sedangkan adek tuh si Naila yang ceriwis tapi ya dia lebih yang menerima gitu, kayak Ya udah deh. Ya, karena gue bontot gitu ya. Lu gimana syuting sama Mami Mer? seru banget. Seru banget tau sama doi. Sama dia tuh. Jadi ini sebenarnya bukan pertama kali Sama Mami? sama Maminya. Oh gitu. Aku pernah dulu jadi anaknya dia. Oh. Film pertama. Tapi emang setipe sih mukanya. Iya. Bulat-bulatnya gitu. Masa sih masa gitu? Nah, Mukanya ada julid-julid ya, ada julid. Nah, Mami kan boleh banget ya sih. Kamu soalnya cakep. Gimana ya? Jadi mirip aja gitu. Iya. Oke. Tapi dulu awal gue syuting sama dia, gue tuh nervous banget. Iya kan? Sama. Takut banget. Sama. Karena dia kan sangat vibes-nya tuh kayak intimidatif dan padahal baik banget orangnya. Padahal baik banget orangnya, iya. Aku udah takut sama dia gitu, kayak Karena dengan nama besarnya aja kan kita Yes. udah yang kayak anjir Meriam Bellina cuy gitu kan. cuma dulu tuh waktu gue jadi anaknya dia, gue bener kayak cuma gitu doang kan. Oh, kamu dikasih sendok sama dia? Apa dikasih cangkul? Tapi dia dulu sering, pokoknya dia selalu bawa makanan banyak. Bener banget dia tuh selalu berbagi ya Berbagi, orangnya ya. selalu berbagi. Sebaik itu. Lu pada saat proses readingnya gitu, proses reading, syuting gitu gitu. gimana tuh sama Ada yang seru gak? Ih cerita Yang apa lain gitu dong. yang ada yang seru gitu. Misalnya tiba-tiba kesurupan massal. Nah. Ini petaka gunung gede atau Bukan, apa sih? bukan, Oh, bukan, ya? bukan. Sorry. Kalau lu bilang itu film dia yang lain, Sekawan Limo. Oh iya, apa mau dirapel aja boleh? Apa mau ceritain Sekawan Limo yang pertama gitu? Enggak, tapi akhirnya ketemu sama Tante Mer lagi sekarang. Jadi setelah yang pertama nervous banget itu, udah lama akhirnya ketemu lagi satu project, cuma memang nggak banyak frame. Udah mulai lebih cair gitu segala macem gitu. Terus yang di sini udah sangat cair sih. Udah sangat cair sih, ya. Karena kayak waktu aku tahu yang jadi mama tuh Tante Mer, aku jadi kayak nge-flashback yang dulu kan, kayak takut gitu kan, kayak manasin gue sama dia semua gitu. Tapi kayak Rata-rata sini sama mami semua iya. ya. Tapi ya enggak sih, seru banget sih sama dia. Ini juga ya dapat pelajaran banyak ya dari beliau ya. Ya kan? Dari acting segala macam semuanya. Terus karena sini sama dia semua kan, kalau ada dia semua capcus. Oh jadi disiplinnya langsung naik ya. Disiplinnya langsung Langsung naik. kayak pulang cepet kita gitu. Karena kan mami juga butuh istirahat. Betul. Waktu itu kan mami kan kondisinya lagi harus bolak-balik cek ke rumah sakit kan. Iya, jadi memang harus banyak istirahat kan. Berarti kamu sangat bersyukur ya di proyek ini ya. Bersyukur Pulangnya banget. cepet terus. Iya. Coba mungkin kalau sama Mir aku nggak tahu lagi. Bisa banget mukanya kayak begitu. Gila ya. Diam-diam set masuk. Gila. Kamu nggak mau bawain kita oleh-oleh apa gitu? Aku bawa Bawa ya? dari mama aku dong pastinya. Kan nanti kita mau kasih kamu hadiah. Ini ambilnya dari mana? B S. Nih, ini adalah toko roti mama aku. Nama toko rotinya Mercusuar. Lihat dong ada mukanya. Iya, Salah ini. Mukanya ini lebih gede, makanya gue giniin. Pengen La yang kecil, ilaha kenapa sih? Nggak boleh. illallah. Ini lebih bagus. Ya udah. Ya Allah. Mirip nggak sih kita semua? Yang mana ini Naila? Ya Buka. Naila. Bukan, ini mah bininya. Iya, Bininya. itu ini Gina, dia. iya. Ini Naila yang ini. Oh, ini Naila. Ini ponakan kamu. ponakan. Oh. Tapi banyak banget yang bilang aku mirip mama Naila. Mana? Nggak tahu deh. Mau pakai kacamata boleh nggak? Oh iya sih, iya. Kayak Iya maksudnya benar, mirip banget. Apanya gitu? Iya. Oh berarti iya. ini si Andri yang mungkin anak pungut kali ya. Tapi di sini matanya sama Mami Mer. Oh iya benar. Ya kan? Ada apa sih di dalamnya? Pengen tahu deh. Boleh dong. Terima kasih sudah dibawain roti. Wah, beneran.
Dibawain roti dari toko roti mercusuar. Terima kasih banyak. Ini gue yang Ini gue dong, ini gue. Ih kayak ini ya. Gue kan anak pertama, boleh nggak? Bodoh. Nah, itu Kayak Mutia kan kayak Aci. begitu juga kan? Mutia juga gitu. Boleh nggak tiba-tiba kayak nanti action lagi? Aci sama siapa? Allahu Akbar. Kocak banget. Boleh nanti action lagi. Oh ya ampun. Kenapa Aci sama Arif tuh kenapa? Ya gitu kayak kalian tadi. Jadi ceritanya tuh mereka tuh kayak kerja di toko. Di toko itu. Oh, iya. Oke. Lu kan baru. Iya. Lucu banget kak. Lu kan baru 3 bulan ya ini ya gitu. Gue udah 3 bulan, itu baru. Ya, apa sih kita kata aja, ya kan? Lucu banget. Udah, ya kan baru ya baru 3 bulan ya. Kalau misalnya 3 bulan tiap harinya kerja gimana? Lama juga kan? Gitu. Iya. Sama sih tapi tolong. Itu kata-katanya Aci, ya benar. Di trailer ada, di trailer ada. Iya. Lucu banget itu. Mercusuar. Ini harus nonton ya, guys. Harus. Coba deh, cuman gini, kamu kasih tahu ke Bro and Sis, kenapa Bro and Sis itu harus nonton Senin Harga Naik? Ya karena Senin harganya naik, Cong, kalau nggak ditonton. Iya. Bisa diem nggak? Tapi- Anggotanya Nadia Arina. Tapi itu sih buat teman-teman yang bingung kenapa judulnya Senin Harga Naik, karena itu salah satu istilah di dalam properti gitu, dan si karakter aku tuh kerja di agen properti. Tapi di luar itu semua ini film tentang drama keluarga yang aku yakin banget akan relatable banget sama kalian semua. Dan ini buat semuanya, buat kakak, buat adik, buat mama, buat papa. Aku yakin banget kalau misalnya nonton ini itu akan relate gitu loh. Dan ini bukan drama keluarga yang mendayu-dayu, yang kayak sedih dan apa. Iya, nggak gini kan, Cong. Nggak yang kayak Nggak gitu ya. yang Lu kayak Ini- cicak kalau kayak begitu. Ini sesuatu yang fresh banget sih gitu. Jadi harus ditonton nanti. Yes. 18 Maret. Maret 2026 di bioskop. Yeay. Terima Mau kasih ya. lebaran kan itu. Iya makanya kan abis kumpul keluarga ngapain Langsung. daripada gabut kan, mendingan ke bioskop nonton film sana. Bener Bener. banget. Ini beneran enak loh. Enak kan? Enak, Itu yang enak. bikin tuh Naila sama Mama. Oh. Iya, kamu kan udah keluar kan dari rumah kan? Iya kalau aku kan emang nggak punya skill ceritanya. Jadi di depak. Kita main game dulu ya. Kita main. Aku nggak punya. Tapi di situ mukanya Nadia tuh kebanyakan ini tahu Apa? agak jutek gitu loh. Kan bitter kak. Gitu ya kan? Iya kayak gimana Gitu sih kan? kayak hidup lu tuh Kan sih gitu loh. karakter. Kan sih gitu loh. Itu Mutia tuh karakter kayak gitu. Kayak yang mukanya tuh ih gitu deh. Ya, Nonton aja deh. banget ya, Nek. Langsung gitu. Iya, Nonton kayak- aja deh. Kayak orang-orang bitter yang gimana sih, kayak Mutia nih haus kayak gue tuh butuh membuktikan ke nyokap gue gitu, kayak haus validasi gitu. Tapi kayak dia struggling dengan hidupnya juga sebenarnya nggak nyaman. Apa lo ngapain lo begitu? Kan nggak relate gua sama dia. Tapi ntar pas nonton kayak lo kenapa kok ini nangis yang mana? Ini bagian semua yang lo. Nggak taunya yang itu. Terus kok kemarin di podcast ngomongnya nggak kayak gitu sih gitu ya kan. Kita akan main pernah nggak pernah ya. Pernah atau nggak pernah terpaksa banget pup di tanah karena naik Si gunung? Peok gua lagi makan tiba-tiba dia ngomongin kok kan enjong. Di tanah. Iya. Ya kalau lagi naik gunung kan, kalau lagi naik gunung kan kita nggak ada Oh, toilet. iya. Iya kan? Oh. Belum sih, belum pernah. Waktu syuting gunung dulu kemarin? Enggak ya? Kan ada Enggak. toilet. Oh iya kan langsung turun ke itu ya. Kan di ini Langsung kita. Oh iya sih di Trenggalek kan. Al, pernah atau nggak pernah diteror sama mantan yang nggak bisa move on dari kamu? Pernah sih diteror, tapi kayak kalau nggak bisa move on kayak nggak juga sih. Oh, Kayak iseng aja kali ya gitu. Tapi mereka tuh semuanya bisa move on dari kamu. Ya nggak tahu ya. Tapi kamu bisa move on dari mantan-mantan kamu? Ya, iya, lumayan aku orangnya gampang gitu. Langsung gitu.
Ih, Aku gitu orangnya kan. gampang detach. Oh dia gampang, Cor. Enak kalau yang kayak gitu, jadi nggak ngerepotin diri ya. Iya, ya paling kayak galau udah. Sebentar doang ya, nggak lama ya. Iya. Untuk apa aku pusingin? Iya. Banyak di sana. Hei, kamu kira kamu siapa? Sabar. Yang ini aja Sabar, ya, itu potongannya Mutia yang itu. naikin Itu ya. Mutia. Oh, iya, Itu salah. Mutia, itu Mutia. Pernah atau enggak pernah drama banget nangis karena hal sepele karena sensitif? Pernah. Sumpah lo, gara-gara apaan? Sumpah gue tuh kayak suka kayak ada momen-momen dimana kayak gila sih gue kayak lagi sensi banget deh kayak. Momen berarti itu. Ya nggak sih, udah gitu jerawatan lagi. Tapi maksudnya gue Kayaknya tuh gue kayak jarang deh ngeliatin jerawatan. gue bisa nangis cuman gara-gara Kaos kaki lu ketinggalan satu. nggak gitu juga sih. enggak. Cuma maksudnya kayak misalnya orang ngomong apa mungkin niatnya nggak gitu terus gue tiba-tiba mengartikannya kayak apa sendiri gitu, ngerti gak sih? Sumpah lo, Iya. sampai segitunya. OVT nih ya? Ya nggak tahu ya, tapi ya emang Overthinking ya? cuman kayak ya mungkin kalau gue lagi PMS doang sih. Tapi sebenarnya lo nggak begitu. Nggak kan? begitu kan? Enggak, gue cuek banget lagi. Cuek banget. Cuma karena orang tahu gue orangnya cuek, jadi pas gue lagi kayak gitu gue jadi sensi Jadi gitu. iya. Karena orang kayak nge-treat gue kayak gue yang si cuek biasanya ini. Kok biasa dia nggak kayak gini, aku tiba-tiba begini gitu ya jadinya ya? Orang dulu aja gue masuk itu project sama Kak Cika aja. Ini sinetron. Gue nangis hari pertama juga. Kenapa? Gak tau gue Karena kamu dikerjain. jadi tahanan kota. Enggak, gue dikerjain sama sutradaranya. Sumpah, Pak Dodi. Apa siapa? Apa DJ? Iya Pak DJ, tapi sekarang udah loh. Padahal sebenarnya enggak sih, nggak dikerjain. Ini maksudnya ya tes mental lah, biasa lah. Sumpah, tapi kan maksud gue kayak gila terakhir gue syuting kayak gini tuh udah zaman dulu kali Kak gitu. Udah lama gak ketemu sutradara. Tes mental, tapi dia tuh kayak kan Pak DJ kan nge-build karakter kan punya caranya masing-masing kan. Nah itu dia mungkin Kamu bayangin gue lagi record VO di cut sama Pak DJ. Terus gak gitu. Gini. Itu nangis sih gue juga sih. Ini kan semua kru-kru yang gue syuting dari umur gue 16 tahun gitu. Gak bisa. Gue gak bisa teks, gue gak bisa ngomong VO. Gue Cuma rasanya kayak gitu. oh iya. Sampai kesalak gue ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi lu sesensitif itu juga ya, Cor, kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang. Kadang Ya hilang. cuma mungkin karena waktu kemarin emang lagi sensi aja, padahal emang enggak ya. Karena mungkin waktu itu juga kan lagi covid. Enggak, terus juga gitu-gitu. baru masuk, masuk, masuknya tuh udah di pertengahan gitu loh, ya kan? Iya, udah belum awal-awal kenal sih, aja sih. belum kenal aja sih, iya kan? Pernah atau nggak pernah terjebak di dalam WC, nggak bisa buka pintunya? Nggak pernah. Masa sih? Pernah nggak terjebak di dalam toilet, nggak tahu di situ nggak ada tisu? Iya, nggak ada tisu, nggak ada airnya. Oh, gue pernahnya nggak bisa di flash. Oh sumpah lo, pas habis boker lagi ya? Panik sih banget, panik Iya kan? panik. Kayak gimana gitu kan? Gimana? Tapi untungnya maksudnya itu tuh di toilet yang ada pembersihnya gitu loh. Ada tukang Abang-abang bersihnya bersihnya. gitu. Jadi maksudnya kayak ya kalaupun apapun yang terjadi pasti akan dibersihin gitu. Iya, cuman kan takutnya ketahuan giliran keluar gitu. Iya, lo Oh, Nadia nih yang terakhir nih. harus tahu apa yang gue lakuin. Ngapain? Ya udah gue pakai tisu segala macam, gue tumpuk aja di atasnya. Habis Itu gue kan cabut. malah bikin lo klon. Ya tapi kan gimana nggak bisa gitu? Daripada orang lain melihat Iya. mendingan mereka putih tisu ya. Betul. Abis itu gue lari terdiri. Ya Allah, kasihan. Itu di tas Eka ada. Pernah, satu lagi kali ya? Iya, satu lagi ya. Pernah atau nggak pernah satu project film sama seseorang yang sebenarnya kamu nggak mau gitu loh? Aduh, satu project lagi kayak gitu. Ya ini barengan sama lu, dia nggak mau. Sebenarnya dia ngomong tadi sama gue. Iya Nat. Iya Nat. Segitu. Oh enggak sih. Dia nyari aman deh kayaknya jawabannya Cun. Kayaknya nyari aman banget nih Enggak jawabannya. sih, maksudnya kayak
Pernah sih. Tapi kita nggak pernah sebut Tapi kita nggak Pernah, tapi setidaknya gue yang mengundurkan diri, bukan gue yang merubah orang. Berarti bukan gitu. nama gue juga, Cong. Berarti juga bukan nama gue, Cong. Karena gue kan, Cong. Buktinya dia mau jadi bintang tamu di Iya, podcast benar. kita. Ya, Tapi kan? bukan karena ini kan, Apa? promo film kan, enggak kan? Enggak. Enggak. Tapi ya maksudnya kayak kan ada orang-orang yang kayak oke gue gak mau sama dia tapi ini project gue duluan misalnya gitu. Oh, Oke. Kayak ya udah lu ganti dia lah gitu. Kalau gue kayak ya udah gue aja yang mundur. Gue decided gitu. untuk mundur. Tapi dengan alasan schedule-nya nggak ini, schedule-nya nggak masuk. masuk, Iya, nggak pernah bentrok. itu tapi pernah gue bener mention. Oke. Gue kayak enggak deh gitu. karena- Oke. Nanti habis ini kasih tahu ya. Gak usah, mau ngapain lo, kepo banget hidup lo. Kepo. Oh, tadi aja Tapi lo bilang gitu. Enggak, tapi itu kan benar-benar berarti memang ada masalah yang memang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Bukan berarti Nadianya jehong juga, tapi Nadia mah orangnya baik. Kok mukanya gitu sih? Kayak nggak. Allahu Akbar, emang muka gue begini, muka gue tuh jahat. Karena menurut gue kayak kita kan syuting kan tiap hari ya sih Iya, gitu. Kayak benar. Stripping lu ya? enggak. Enggak. Kayak maksudnya kan tapi kan dalam jangka waktu yang lama gitu kalau misalnya emang lu udah gak nyaman dari awal buat gue ngapain benar. daripada jadi nggak all out juga. Tapi kan lu emang tipe orangnya juga cuek banget ya sebenarnya. Enggak, dia dulu Iya, waktu kan? pas satu sinetron sama gue sering di kamar doang. Kalau nggak kita gedor-gedor. Ya itu ngebersihin toilet, Cor. Gara-gara nggak bisa di flash. Tiba-tiba di flash gitu. Trauma dia itu masih ada di kepalanya. Itu gue Tapi lucu tahu di kamar dia tuh ada tempat pengering rambut, pengering baju gitu. Jadi akhirnya tuh ke kamarnya tuh kayak penuh banget. Maksudnya pengering baju gimana? Ada, jadi kayak Ada. Gimana sih? kayak kita Oh kan ini di yang kayak situ- sauna yang kayak Iya. Oh my god. tapi kan itu bisa dicopot kak. Iya, cuman mungkin pas kita masuk emang lagi dia lagi terbuka aja itu. Jadi kayak agak sempit ya Nat, kamar kamu ya Nat, Itu bilang gitu. tuh kita tuh udah kayak kos-kosan gak sih Iya, sama kamarnya? parah. Waktu zaman ikatan cinta itu. Iya. Oh. Kita kayak tiap buka kamar orang kayak beda, Iya. ada apa lagi nih? yang Ada baru?" apa lagi nih ya? Karena kan kalian benar-benar terisolasi kan, nggak bisa Karena kemana-mana. COVID Jadi, kan. apapun yang bisa Apapun yang dibawa, terjadi. nggak apapun yang bisa dibawa ke sana, Iya. ke lokasi syuting ya kalian bawa kan gitu. Itulah tadi pernah nggak pernah. Terima kasih Nadia. Terakhir sebelum kita kasih hadiah buat kamu. Emang kita ada hadiah buat 100 juta. Gue gampar ya. Eh, Ini adalah 7 Deadly Sins. Jadi kamu tinggal ambil satu kartu, terus nanti kamu harus kasih tahu ke kita dosa apa yang pernah engkau lakukan berkaitan dengan kata yang engkau ambil. Bukannya panik. Bukannya Aku panik. kira kita buka tarot. Enggak lah, kita nggak ada yang bisa. Kita nggak ada tarot-tarotan. Itu apa? Rakus dapat diartikan sebagai keinginan untuk makan dan minum secara berlebihan. Ini bisa menyebabkan seorang mencuri hingga tidak ingin berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Itu apa sih GERD ya? Bukan. Gluttony. Oh, gluttony. Kamu mau juga nggak ini? Janganlah orang dia yang jualan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak mau rotinya? Kan kita dikasih sama dia. Iya, aku Ya tadi kan udah bisa makan aja banyak. gitu. Oh kamu udah. Udah makan Kan banyak. emang dia nggak mau. By the way, ini apa sih kok lucu banget sebenarnya sih? Udah itu apa dosanya? Bisa Apa, jadi banget kamu sih ngalihin rakus, pembicaraan. Bisa banget Emang ngalihin kamu kalau topik. misalnya Aku- ini akan berlebihan apa gitu? Enggak, aku kalau dulu dari kecil kalau misalnya kayak makan sama adik-adikku terus habis itu kita semua tuh kayak kita semua kalau misalnya makan junk food yang kayak fried chicken gitu kita semua suka banget sama kulitnya terus kita makannya terakhir terus adik-adikku tuh suka jahat dan aku kadang juga suka jahat kita suka kayak ngambil Punya orang. Iya. Iya sih. Iya Itu sih. terjadi ke adek gue. Adek gue tuh bener-bener. Adek lu yang mana? Iin. Oh, gue pikir yang satu Si lagi. Iin kadang punya suaminya diambil padahal Iya kan? sengaja disisain gitu. Terus suaminya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. bikin Dia kan kue Jimmy kan nggak bisa ya udahlah gitu loh. padahal orang kan makan udah kayak udah itu terakhir Nunggu bagian banget terenaknya kan? gitu. Iya. Tapi gue sekarang udah nggak melakukan itu lagi. juga udah nggak. Iya, karena kayak yang gue trauma sih, jujur. Karena terlalu banyak kulit-kulit ayam yang diambil sama keluarga gue. Betul. Dan sekarang lebih yang kayak
ya udah kalau lo mau lagi ya beli lagi aja deh gitu. Kalau dulu kan kayak gue tuh dulu dijatahin makan gitu-gituan. Pasti Karena kan gak sehat dari segala dulu, macem kan. iya. Jadi kayak sekalinya makan itu mie instan, kita semua tuh kayak gue makan mie instan kayak terus langsung kayak nggak pernah dikasih Gila, makan gitu iya. ya, iya kan? Kayak bener-bener. Tapi itu bener sih, anak gue juga gitu tahu. Iya kan? Jadi dia bilang, I really want to eat mie goreng. dia bilang gitu. Terus dia tuh makannya yang bener-bener gini, gitu, kayak kasihan banget. Kalau dulu kan masih Jadi pelan banget, iya, pelan banget, gue juga pelan gitu. banget. Dan di rumah gue yang lama itu masih deket lah kalau untuk yang Ke market gitu. junk food kayak gitu. Nah di rumah gue yang baru ini Susah. hutan belakang rumah gue gitu. Jadi makanan begitu susah banget gitu. Bagus Jadi, dong. Iya, tapi giliran kita lagi pergi ke daerah Kerobokan, itu dia tuh langsung gini, "Can I eat that, please, please." Iya kan? Iya, sedih banget sih. Tapi ya namanya juga orang tua ya. Ember. Tapi jadinya karena emang jarang makan, walaupun tahu itu enak, tapi sekarang gue jarang banget makan mie ini gitu. Iya, tapi jadi nggak Tapi craving banget kan. Tapi dari semenjak gue kenal sama Nadia, dia tuh makanannya emang kayak yang healthy gitu nggak sih? makanannya Iya, yang makanannya dijaga ya gitu. Ya yang normal-normal aja sih sebenarnya. Ya kalau misalnya lagi kayak cheating kayak biasanya liburan sih. Iya ya. Gue tuh bisa kayak parah banget kalau lagi liburan karena nyobain makanan apa. Apapun itu dimakan ya. Iya. Maksudnya ya namanya juga lagi di kampungnya orang gitu kan. Iya. Kayak pengen tahu makanannya apaan aja nih. Iya. gitu. Yang spesial apa sih? Itu bener. semua yang gue cobain ya. Sama seperti ini. Yang spesial dari film Harga Naik itu apa? Yang Dari Senin Harga Naik. spesial. Ya. Gitu lagi jawabnya. Yang spesial. Yang Ini boleh di spill spesial. dikit nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh ya? Oke. Atau hidden message-nya? Atau nggak message-nya deh? Iya, pesan. pesan. Mungkin yang spesial di sini tadi sebenarnya udah aku sebutin sih spesial. Selain itu? Yang spesial dari film ini sebenarnya banyak sih. Ya, selain drama keluarga itu Iya, ya. selain drama keluarga itu mungkin teman-teman bisa relate juga sama si karakter Mutia yang struggling dengan kehidupan rumahnya, tapi juga dengan kehidupan di kantornya gitu. Kayak gimana satu individu bisa menemukan ketenangannya dia kalau misalnya kayak di semua aspeknya dia berantakan gitu loh. Kayak ngerti gak sih kayak Jatuhnya kayak doaku harapanku banget sih Cor gitu. tapi maksudnya dengan adanya karakter Mutia dan adanya film ini juga gue berharapnya orang-orang yang nonton nanti juga akan bisa melihat ini bukan jadi sebuah guide ya, tapi jadi sebuah bayangan kali ya kalau misalnya kayak emang kita punya masalah, di situ syatas kok gitu. Maksudnya ini bukan masalah ini nggak akan terjadi selamanya gitu. Yes, Kalau misalnya correct. emang kayak kita sama-sama mau berjuang gitu. Kalau misalnya emang dalam keluarga ada masalah, kalau yang berjuang satu sisi doang ya nggak akan bisa juga. Gak akan selesai ya. Iya. Jadi ya itu menurut gue ini film tentang perjuangan semua individu yang ada di dalamnya. Dan menurut gue yang bikin sedih lagi film-film tuh kan emang kayaknya soundtrack, scoring tuh penting banget ya. Iya. Menurut gue ini film tuh pas banget sih milih soundtracknya Virgoon. Virgoon yang mana? Virgoon yang Saat kau telah mengerti. Saat Kau Telah Mengerti. Terus Kunto Aji my favorite. aku Amiza. juga. Iya. Nadine Amiza sama Kunto Aji. Terus ada Nadine Amiza juga. iya, mereka Yang featuring ya? sama ada Raisa Andiani. Oh, kamu nangisnya yang pas lagu siapa? Jujur Jujur padaku. Oh, ada lagu Raja juga. Ada lagu Raja. Gak ada. Oke, ya? sorry. nanti di opening emang lagu Raja ada gitu. Ya mungkin favorite gue si Kunto Aji sama Nadine Amiza, tapi karena emang yang dijadikan original soundtracknya memang si Virgoon, emang ternyata lagunya Virgoon kena banget sih. Maksudnya dari liriksnya, dari nadanya segala macem tuh sama semua kejadian yang ada di Senin Harga Naik itu Relate gitu. semua. Jadi kayak oh my god gitu. Virgoon sih. Harus ditonton 18 Maret 2026 itu menjelang
Lebaran. Jadi harus ditonton banget. Gue penasaran sih. Jadi mudah-mudahan nanti gue pas lagi ada di Sulawesi gitu, nanti gue coba nonton. Oh iya benar, sama ini ya, sama keluarga di sana ya. Iya. Keluarga di sana ya. Ajak teman-teman di Sulawesi. Iya, Jangan teman-teman dong, saudara dong, saudara pulang kampung. Oke, saudara-saudara dan teman-teman. Yes. Jadi karena di Kendari itu mostly saudara kan. Dibilang lagi saudara-saudara deh. Tapi ada kan pasti di Kendari kan ya? Ada kan? Ada di kota besar. Ada mah ini di semua kota ada ya. Ada kan Di semua kota bioskop kan? Ini kan Star Vision, wow. Gila. Kalau misalnya nggak ada Iya. di mana-mana bohong gitu. Kalau ampe di bioskop terdekat rumah kalian nggak ada, langsung DM gue atau Cikawade. Enggak, gue gratisin doang loh. Jangan gue puyeng dong nanti. Kenapa kok bioskop dekat rumah aku nggak ada? Kata Kak Nadia begitu, kalau nggak ada Kak Nadia ya Kak Cika gimana? Jahat. Nadia. Oke Nadia. Thank you. Tunggu Apa? sebentar. Kita punya hadiah untuk Kita punya Iya, hadiah. apa? Yuk, kita samaan dong. Iya lucu banget. Kamu mau jadi orang Sulawesi nggak? Boleh. Jadi biar kita samaan WOD juga. Yeay. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sini. Nadia sehat-sehat terus. Terima kasih. Mudah-mudahan film Senin harga naik bisa meledak. Amin. Lebih dari 2 juta penonton. Amin. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat Terima kasih ya, Terima kasih sehat-sehat banyak. ya. Terima kasih Star Vision udah kesini juga ya. Ya, thank you juga Timnya. untuk Project 69. Dan terima kasih Hidayah Catering. Kita ketemu lagi minggu depan yes, para penonton semuanya. Sampai ketemu lagi, bertemu kita next week di WOD Sister Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bro and sis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus dibunyiin loncengnya biar gak ketinggalan setiap episode WOD Sister.